yang sering dijadikan dalil oleh masyarakat orang banyak. Mazhab-mazhab itu adalah para ulama yang mereka punya murid banyak. Kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikuti Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi sudah meninggal, karena ada keterangan ini. Kita ikut imam. Apa kata Allah dalam Quran? Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, bila kau Yang ketiga, yang sering dijadikan dalil oleh masyarakat orang banyak dalam beragama, apakah dia ibadah, apakah zikir, apakah doa, apakah sholat, atau yang lainnya, atau perayaan-perayaan yang Nabi nggak contohkan sallallahu alaihi wasallam, mereka ngadakan. Kata mereka orang banyak melakukan. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah dalam Al-Quran nggak pernah memuji banyaknya manusia, tidak pernah dalam Al-Quran. Yang ada celaan, dan banyak celaan. Walakin aktsaran nasi la yashkurun, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, walakin aktsaran nasi la yu'minun. Banyak sekali Allah mencela. Kebanyakan manusia ini tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak beriman, dan yang lainnya. Nggak boleh kita ikut. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah menyangka-nyangka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jadi mereka ini hanya berdusta. Ya Allah sudah sebutkan, kalau mengikuti kebanyakan manusia, kata Allah apa? Yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Maka orang banyak bukan ukuran kebenaran. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran dalil. Ini penting dalam kita beragama, ini sangat penting. Antum catat, nanti antum lihat lagi di rumah, ulangi lagi. Kalau kita lihat kebanyakan agama di masyarakat, itu mengikuti orang banyak. Kalau orang awam, mungkin kita berpikir karena awam ya, tapi terjadi juga kepada para penuntut ilmu, terjadi juga kepada para ustadz. Kalau ditanya, kok ustadz ngerjakan ini? Ya orang banyak. Kok orang banyak sekarang? Lo antum sekolah di luar negeri, kan dalil kan yang dipelajarin. Sekarang ya gimana orang banyak? Apa hukumnya mengikuti mazhab-mazhab? Boleh, mazhab-mazhab itu bagus ya. Mazhab-mazhab itu adalah para ulama yang mereka punya murid banyak. Jadi tidak ada para ulama sengaja bikin mazhab, nggak ada ya. Yang pertama mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah pintar, di zaman dia banyak orang pintar, tapi dia yang top, akhirnya dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, jadi dia disebut mazhab Abu Hanifah. Setelah itu muncul Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Ada juga orang-orang sepantaran Imam Malik yang hebat-hebat, tapi dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, timbullah mazhab Imam Malik. Sebenarnya mazhab itu maksudnya metode belajar. Ini metode belajar Abu Hanifah, ini metode belajar Imam Malik. Ya. Di antara murid-murid Imam Malik ada Imam Syafi'i. Ternyata dia berkembang dan dia punya murid banyak lagi, sehingga muncul lagi mazhab yang baru. Namanya mazhab Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Syafi'i ada namanya Ahmad bin Hambal. Dia juga hebat. Akhirnya muncullah mazhab Hambali. Mereka tidak pernah sengaja untuk memproklamirkan membuat suatu mazhab, tapi itu berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya bolehkah kita tak mahu ikut ulama atau mazhab? Kami nak ikut Quran hadis sahaja, kerana ulama pun manusia biasa macam kita. Boleh jadi ulama pun tersalah juga. Imam Syafi'i bila ada orang berkata aku dengan Syafi'i tiada beza, bila Syafi'i boleh ambil terus direct ke Quran Sunnah, mengapa aku tak boleh? Syafi'i makan, Syafi'i minum. Bila Syafi'i boleh, mengapa aku tak boleh? Cuba baca elok-elok Syafi'i. Syafi'i kalau dia baca kitab, dia tutup sebelah. Dia baca ni, dia tutup sebelah. Muka surat ni dia tutup. Sebab apa? Sebab bila dia tengok, dia faham juga yang sebelah itu. Kita baca 2-3 kali pun tak boleh faham.
Imam Syafi'i berangkat pergi dari rumah ke masjid, dia tutup lubang telinga dia. Sampai di masjid orang bertanya, Syafi'i, mengapa engkau tutup telinga engkau? Sebab bila aku buka, aku hafaz semua cakap orang yang aku lalu. Ustaz ni tak ada cerita apa deh. Cuba tengok di www.youtube.com tentang orang punya IQ. Boleh dia sebut, dia boleh katakan ZZYY 2378, boleh dia ulang-ulang balik. Kenapa dia boleh? Maka Imam Syafi'i punya kecerdasan smart yang luar biasa. Jadi bila ada orang berkata, Syafi'i makan, aku makan, betul. Syafi'i minum, aku minum, betul. Syafi'i tidur, aku tidur. Ya, tapi otak engkau tak sama dengan otak Syafi'i. Makannya sama, mungkin kau lebih daripada dia. Itulah maka kita ikut imam. Apa kata Allah dalam Quran? Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, bila kau tak tahu. Maka Allah doakan, Nabi doakan Abdullah ibn Abbas. Nah, ya sahabat lain tidak ada dapat itu. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan agamanya, ajarkan dia ta'wil. Maka Abdullah ibn Abbas, umur dia waktu Nabi meninggal 15 tahun, tapi Sayyidina Umar ajlasahu fi majlisihi, Sayyidina Umar mendudukkan dia di majlisnya. Al-alimu kabiran wa in kana saghiran. Al-alimu kabirun, orang yang berilmu itu besar walaupun dia masih muda. Abdullah bin Abbas tak sama manusia ini. Maka kita yang merasa diri kita rendah, tak ada apa-apa, kita pun ikut kepada para ulama. Allah yang suruh kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum